Dori merupakan seorang mahasiswa yang sedang mengalami depresi berat, sehingga melakukan percobaan bunuh diri dan membutuhkan layanan darurat. Dia pun memutuskan untuk mendatangi salah satu biro psikologi yang ada di daerahnya. Namun ternyata para psikolog senior yang ada di biro tersebut sedang berada di luar kota untuk melakukan perjalanan dinas selama beberapa minggu. Oleh karena itu, klien tersebut ditangani oleh psikolog Nanat yang merupakan psikolog yang baru saja menyandang gelar psikolognya, dengan maksud untuk memberikan layanan darurat kepada klien tersebut untuk sementara waktu. Selamat siang, silakan duduk. Saya Nanat yang akan membantu kamu sebagai psikolog sementara yang menggantikan psikolog Fani. Karena beliau sedang berada di luar kota. Bagaimana keluhannya? Ada yang bisa saya bantu? Baik, Bu. Sebelumnya saya Dori. Jadi begini, Bu. Akhir-akhir ini saya merasa masalah-masalah yang saya alami sudah tidak bisa saya atasi lagi. Saya merasa putus asa, Bu. Apa yang membuat Anda tertekan? Hingga Anda sampai berkata putus asa dan tidak bisa mengatasinya. Anda bisa menceritakan semuanya ke saya. Jadi saya merasa tertekan dengan kondisi saya saat ini, Bu. Sekarang saya mahasiswa yang sedang melaksanakan skripsi. Saya sudah pusing sekali memikirkan skripsi, tapi saya sama sekali tidak mendapat dukungan dari lingkungan saya. Saya mempunyai orang tua yang menuntut ini itu, dan mereka juga tidak peduli dengan kondisi saya. Saya juga tidak begitu dekat dengan teman-teman, karena ya saya sendiri sulit untuk bersosialisasi. Jadi saya merasa tidak punya siapa-siapa dan saya jadi sensitif, saya jadi mudah marah, saya juga mudah menangis dan akhir-akhir ini saya mengalami gangguan tidur. Menurut saran saya, lebih baik Anda lebih bisa membuka diri agar bisa bersosialisasi terhadap orang-orang di sekitar Anda. Karena yang saya lihat di sini, Anda kurang bisa membuka diri, tidak bersosialisasi, tidak punya orang kepercayaan Anda yang bisa diajak berkeluh kesah. Selain itu, mungkin Anda bisa pergi untuk sekedar refreshing dan membuat diri Anda lebih tenang. Setelah berkonsultasi kepada psikolog Nanat selama kurang lebih 2 minggu, ternyata tidak ada hasil signifikan yang ditunjukkan oleh klien tersebut. Sementara itu, psikolog yang seharusnya menangani klien Dori sudah kembali dari perjalanan dinasnya. Oleh karena itu, seharusnya saat ini psikolog Nanat segera menyerahkan tugasnya kepada psikolog Fani. Tapi ternyata dia menolak untuk menyerahkan tugasnya tersebut. Ibu Nanat, Mbak Dori ini klien saya yang diserahkan ke Ibu untuk ditangani sementara kan? Iya Bu, ada apa ya? Tadi saya sempat ngobrol sama dia. Katanya belum ada perkembangan dari konsultasinya sama Ibu. Jadi, karena dari awal dia klien saya, dan sekarang saya sudah kembali, sudah seharusnya saya mengambil alih untuk saya tangani. Maaf Bu, Mbak Dori itu tanggung jawab saya. Saya akan menjadi psikolog dia sampai semua selesai ditangani. Saya jelas mampu untuk menyelesaikan masalah klien ini. Kenapa Ibu malah merebut klien saya ini? Bukan merebut, Bu. Tapi memang sudah seharusnya saya ambil alih kembali klien ini. Dia kan klien saya. Dan dari awal Ibu menangani klien ini hanya untuk memberikan pelayanan darurat untuk sementara waktu saja. Selain itu, belum ada hasil signifikan dari klien ini. Tidak bisa Bu. Pokoknya, saya tetap tidak mau. Berdasarkan kasus tadi, pelanggaran kode etik terkait pada bab 1 Pedoman Umum pasal 4 prinsip C tentang profesional yang berbunyi psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat berkonsultasi, bekerja sama, dan atau merujuk pada teman sejawat, profesional lain, dan institusi-institusi lain untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna layanan psikologi. Dalam kasus tersebut, psikolog Nanat menolak untuk memberikan pelayanan klien Dori kepada psikolog Fani, sehingga melanggar
pasal 4 prinsip C yang mana menolak untuk memberikan pelayanan terbaik kepada klien. Pelanggaran kode etik yang terdapat dalam adegan tersebut juga terkait dalam bab 3 kompetensi pada pasal 12 ayat 3 dan 4 tentang pemberian layanan psikologi dalam keadaan darurat yang berbunyi, selama memberikan layanan psikologi dalam keadaan darurat, psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan perlu segera mencari psikolog yang lebih kompeten untuk mensupervisi atau melanjutkan pemberian layanan psikologi tersebut. Kemudian, ayat 4 berbunyi, apabila psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang lebih berkompeten telah tersedia atau kondisi darurat telah selesai, maka pemberian layanan psikologi tersebut harus dialihkan kepada yang lebih kompeten atau dihentikan segera. Sementara kasus tadi sangat jelas bahwasannya psikolog Nana tidak segera mencari psikolog yang lebih kompeten untuk mensupervisi atau melanjutkan pemberian layanan psikologi tersebut seperti yang dijelaskan pada ayat 3. Dia juga tidak bersedia untuk memberikan layanan klien tersebut kepada psikolog Fani yang merupakan psikolog yang lebih kompeten. Saran untuk kasus tersebut yaitu memberikan pengarahan kepada psikolog atau ilmuwan psikologi yang belum kompeten mengenai kode etik HIMSI terkait kerjasama dengan teman sejawat demi memberikan layanan terbaik kepada pengguna layanan psikologi.